Selamat pagi pemirsa. Lebih dari sepekan belakangan, sebagian wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan diterjang gelombang panas. Di Indonesia, suhu panas menyengat dirasakan di beberapa kota hingga menembus 36 derajat Celcius. Meski BMKG menyatakan belum masuk kategori gelombang panas. Fenomena cuaca ekstrim sangat nyata. Ancaman yang tidak kalah besar adalah pada gangguan produksi pangan. Produksi dari petani lokal sangat tidak mencukupi. Pembuat kebijakan seharusnya sudah siap dengan mitigasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 2 Mei 2024 dengan tema Sengatan Panas Impor Pangan bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Mas? Sehat. Tidak terkena gelombang panas? Jangan. Kita tadi mendapat konfirmasi dari BMKG katanya Indonesia belum masuk gelombang panas. Tapi memang hari-hari belakangan bagi Anda mungkin yang khususnya ada di Jabodetabek juga ya Mas Jaka, dan di beberapa kota lain di wilayah Indonesia merasakan panas. Sebelum kita membicarakan sengatan panas impor pangan di editorial Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini headline Media Indonesia untuk pagi ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, tetap waspadai gelombang panas. Jadi walaupun BMKG bilang belum gelombang panas, tapi ya ini sudah panas memang betulan. Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau BMKG kan mengatakan Indonesia itu kecil kemungkinan ya jadi gelombang panas karena katanya kalau gelombang panas itu biasa terjadi di wilayah-wilayah atau negara daratan. Kalau Indonesia kan lautan ya. Jadi ya mudah-mudahan itu betul, kita tidak terjadi gelombang panas. Tapi apapun yang kita rasakan akhir-akhir ini kan sudah sangat panas. Panas betul. Dan kata BMKG itu masuk terik ya, panas terik ya. Jadi saya pikir ini sebuah ya tidak bisa dipungkiri bahwa pemanasan global itu sudah memberikan dampaknya yang sangat nyata. Dan tidak hanya sekedar jadi ancaman lagi, sudah menjadi serangan. Betul. Kalau kita lihat di anomali cuaca itu kan makin sering terjadi. Beberapa waktu lalu kita lihat bagaimana kita bisa menyangka Dubai yang negara gurun bisa banjir bandang seperti itu. Hujan terbesar kemudian 75 juga, tahun katanya. Kemudian Arab Saudi juga katanya juga sering lagi hujan. Sementara di daerah-daerah yang biasanya hujan sekarang juga kering kerontang. Jadi sebuah fakta yang tidak bisa kita anggap remeh lagi. Ini harus disikapi secara serius baik oleh pemerintah, tentu saja secara baik secara individu kita seperti ini. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh terkait dengan cuaca atau gelombang panas ini terkait dengan produksi pangan di editorial ya Mas Jaka. Kita berpindah dulu ke berita selanjutnya pemirsa. Anda bisa lihat di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Ini kemarin ya Hari Buruh Mas Jaka. Pemerintah berkomitmen dengan buruh. Ya, komitmen dengan buruh sih harus memang kan. Betul. Tapi maksud berita ini apa nih Mas Jaka? Iya, sebenarnya kan setiap peringatan Hari Buruh itu masalah yang diangkat kan itu aja ya. Upah murah, PHK yang terkadang semena-mena. Dan ini sebenarnya tidak boleh jadi masalah laten, tidak boleh menjadi masalah yang setiap tahun terus menjadi gugatan para buruh. Ini ya kita mengapresiasi kalau pemerintah itu berkomitmen dengan buruh, tapi komitmen yang betul-betul komitmen kan. Artinya pemerintah betul-betul harus melindungi buruh, tetapi juga tidak boleh menyudutkan pengusaha. Sebenarnya kan yang kita inginkan itu kan win-win solution. Benar. Pemerintah harus berada di tengah-tengah, artinya buruh tidak dalam posisi yang menderita, tidak dalam posisi yang terpinggirkan, tetapi para pengusaha juga bisa tetap eksis. Dan itulah tugas pemerintah, bagaimana bisa mendapatkan formula untuk mendapatkan sama-sama untung. Tidak boleh sama-sama rugi, apalagi satu rugi yang lain juga untung besar-besaran, itu kan tidak boleh juga. Betul. Jadi memang itu yang selama ini sering terjadi dan ya itulah akhirnya kemudian rekan-rekan buruh selalu meminta supaya pemerintah hadir sebetulnya ya. Iya, betul. Supaya kemudian tidak hanya pengusaha atau tidak hanya buruh juga yang diuntungkan, tapi sama-sama. Kita harap peringatan Hari Buruh bukan sekedar seremoni ya Mas Jaka ya, tapi ada dampak langsung kepada kehidupan hubungan kerja antara pengusaha dan buruh. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum.
Undang-undang pemilu lahirkan penyelenggara yang lemah. Ini kata siapa nih, Mas Jaka? Iya, Kok bisa begini? Ini kan sebenarnya follow up lah ya dari putusan MK waktu itu kan. Dia bilang ya pemilu ini kan bagus secara prosedur saja. Oh, oke. Tetapi secara substansi kan terbukti ada beberapa atau ada sejumlah kelemahan, terbukti dengan adanya kecurangan-kecurangan, ketidaknetralan dan keberpihak dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak boleh berpihak. Kan seperti itu. Dan ini yang diminta oleh MK agar undang-undang pemilu itu bisa melahirkan penyelenggara yang kuat. Kalau kita lihat kan selama ini kan Bawaslu, KPU itu justru tidak memerankan posisinya sebagai penyelenggara yang profesional, penyelenggara yang seharusnya menjamin pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil secara substansi, bukan sekedar prosedur. Kalau sekedar prosedur waktu Orde Baru itu secara prosedur juga bagus juga, sesuai yang sesuai regulasi, tetapi kan substansinya kan tidak. Penuh kecurangan, penuh ketidakjujuran, penuh ketidakadilan. Sebelum pemilu kita sudah tahu siapa yang akan menang. Betul, dan ini yang semestinya tidak lagi terjadi untuk pemilu-pemilu ke depan. Dan ini menjadi tugas KPU dan penyelenggara pemilu yang lain untuk memastikan itu. Ya salah satunya apa? Harus undang-undang tentang pemilu itu harus diperkuat, bahwa mereka tuh punya kekuatan yang lebih besar lagi untuk membuat pemilu itu betul-betul berjalan jujur dan adil, tidak sekedar sesuai regulasi, sesuai peraturan, tetapi sebenarnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya. Dan mungkin bukan hanya itu ya, Mas Jaka ya. Mungkin saya berpikir karena di beberapa kali penjelasan ada beberapa pengamat seperti misalnya Mbak Titi dari Perludem yang mengatakan justru dengan undang-undang pemilu yang terakhir, kekuasaan atau kewenangan dari penyelenggara itu yang kali ini udah sangat kuat. Tapi masalahnya adalah kenapa tidak dilaksanakan? Mungkin kalau saya berpikir revisi undang-undang pemilu itu juga harus menyertakan semacam sanksi begitu ya, bagi penyelenggara yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Supaya tidak seperti yang dikatakan Hakim MK Saudi Isra, jangan sampai MK semacam keranjang sampah. Baik, kita harap nanti ada perubahan atau revisi di undang-undang pemilu. Kita beralih langsung ke editorial pagi ini diberi judul Sengatan Panas Impor Pangan. Ya, ini juga menjadi masalah ya Mas Jaka ya, ketika jumlah penduduk Indonesia makin bertambah banyak, lahan sawah setiap tahun berkurang, katanya 100 ribuan hektar. Jumlah petani berkurang. Sekarang ditambah lagi dengan cuaca yang semakin tidak jelas. Apa pesan yang mau disampaikan editorial? Ya, ini yang kita khawatirkan nanti pemerintah itu akan menjadikan soal cuaca, soal iklim sebagai alasan krisis pangan. Itu yang tidak kita hendaki. Itu yang selalu kita ingatkan bahwa cuaca ekstrim, nanti soal kekeringan, gelombang panas atau panas terik yang sangat mungkin akan kembali melanda 2024 itu sebenarnya harus diantisipasi sejak sekarang. Bahkan sebenarnya sudah jauh-jauh hari, karena ini prediksi ini kan tidak baru, tapi sudah beberapa waktu lalu diberikan oleh BMKG. Jadi kita mengingatkan agar pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjamin masalah pangan bagi rakyatnya itu betul-betul serius mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Karena situasi-situasi seperti ini kan diperkirakan tidak hanya terjadi tahun kemarin, tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Jadi pemerintah tidak lagi bisa berlindung pada soal iklim yang tidak menentu, iklim yang ekstrim, sehingga membiarkan atau paling tidak terlalu berdaya untuk mengatasi krisis-krisis pangan. Kalau di beberapa kesempatan saya berbincang lewat pesan singkat dengan beberapa kepala ekonom bank-bank besar ya Mas Jaka ya. Mereka sudah memasukkan loh faktor perubahan cuaca ini, udara panas kepada perhitungan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah dilakukan pemerintah, dan kalau memang sudah, apakah memang sudah dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan? Kita akan bahas itu ya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 2 Mei 2024. Sengatan panas impor pangan. Sengatan panas impor pangan.
Selama lebih dari sepekan belakangan, sebagian wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan diterjang gelombang panas. Cuaca panas yang tidak biasa dengan suhu hingga di atas 40 derajat Celcius hampir merata terjadi di beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Filipina dan Bangladesh sempat menutup sementara sekolah-sekolah dan mengimbau para siswa berdiam di rumah. Thailand bahkan melaporkan 30 warganya meninggal dunia terdampak sengatan panas dalam tahun ini. Di Indonesia, suhu panas menyengat dirasakan di beberapa kota hingga menembus 36 derajat Celcius, seperti di Medan, Sumatera Utara, dan Palu, Sulawesi Tengah. Akan tetapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutnya belum masuk kategori gelombang panas. BMKG lebih lanjut memprediksi Indonesia terhindar dari fenomena yang membahayakan jiwa tersebut, kendati sebagian besar negara di Asia Tenggara mengalami. Hal itu karena letak geografis Indonesia yang tidak kondusif untuk pembentukan gelombang panas. Meski begitu, BMKG mengingatkan bahwa Indonesia tidak kebal dari dampak cuaca ekstrim di musim kemarau, mulai dari kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Semua itu bukan lagi sekadar fenomena, melainkan sudah menjadi agenda rutin kebencanaan di tanah air. Cuaca ekstrim tidak lepas dari perubahan iklim global. Berbagai belahan dunia sudah merasakan fenomena gelombang panas yang semakin kerap terjadi. Badan Meteorologi Dunia atau WMO pun menobatkan 2023 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan instrumental. Dalam beberapa kesempatan, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memperingatkan fenomena-fenomena cuaca ekstrim akibat perubahan iklim sangat nyata dan telah membentuk pola besar yang mengkhawatirkan. Ancaman yang tidak kalah besarnya membayangi lewat gangguan produksi pangan. Yang terbaru, beberapa waktu lalu kita merasakan kelangkaan beras dan tingginya harga sejumlah bahan pangan lainnya. Pada Februari lalu, harga beras mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Memang kelangkaan itu diduga turut disebabkan kebijakan jor-joran penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk kepentingan elektoral. Namun tidak bisa dimungkiri, produksi beras terhambat oleh fenomena El Nino yang membawa bencana kekeringan. Di sisi lain, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim atau BMKG Supari mengingatkan, dalam satu dekade terakhir, Indonesia sering dilanda cuaca ekstrim. Itu artinya pembuat kebijakan seharusnya kini sudah siap dengan mitigasi. Bukan malah saban tahun lagi-lagi menyalahkan fenomena cuaca ketika produksi pangan seret. Selalu menyalahkan fenomena cuaca ekstrim tidak hanya menunjukkan nihilnya inovasi dan memitigasi, tetapi juga tidak kreatif dalam mencari-cari alasan. Selama ini, solusi yang dihadirkan lebih mirip memadamkan kebakaran, bukan mencegah, cari gampangnya. Produksi dari petani lokal sangat tidak mencukupi, impor saja dari negara lain. Begitu negara asal impor menutup pintu demi memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, pemerintah kita kalang kabut. Kebijakan impor seyogianya hanya menjadi penambal untuk mengantisipasi sedikit kekurangan produksi di dalam negeri. Ingat, Indonesia bukanlah Singapura yang jumlah penduduknya hanya separuh Jakarta. Berbeda dengan Singapura, ketika Indonesia mengandalkan impor, stok global bakal goyah, bahkan bisa jungkir balik. Bak bumerang, kita akan terpukul oleh kelangkaan stok sekaligus harga yang meroket. Ketidakcakapan dan kemalasan dalam memitigasi akan melanggengkan candu impor. Tak pelak bila hanya bisa terus-menerus menyalahkan cuaca ekstrim. Hampir 280 juta rakyat pun akan bolak-balik tersengat panasnya impor pangan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan berbincang juga sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, dengan analis kebijakan pangan yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Syaiful Bahri. Mas Syaiful, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Ya, Mas Syaiful, masalah pangan sebelum ada efek dari perubahan iklim sebetulnya sudah kita hadapi, tapi
dengan ancaman suhu panas belum sampai heat wave sih kata BMKG, itu juga bisa mengancam produksi pangan kita. Apakah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini dengan impor beras misalnya, impor yang lain, itu akan tetap bisa mengamankan produksi pangan kita, Mas Saiful? Jadi begini ya, perubahan iklim itu kan keniscayaan yang menghadapi bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain seperti Vietnam, China, Thailand, dan India. Tetapi permasalahannya untuk konteks Indonesia ini, sampai sekarang ini pemerintah tidak memiliki satu kebijakan tentang strategi mitigasi terhadap kerawanan panas. Kita ambil contoh saja misalnya soal kebijakan cadangan pangan nasional. Itu tidak pernah dipikirkan secara serius dan secara holistik ya, menyeluruh. Persoalannya bukan karena iklim yang ekstrim di Indonesia, tetapi juga persoalannya ini lebih pada soal masalah struktural ya, masalah kebijakan. Sebagai contoh misalnya, kenapa produktivitas pangan kita menurun, itu karena berkurangnya lahan pertanian, kemudian kelangkaan pupuk, lantas kemudian irigasi pertanian yang lambat, pembangunannya, lantas kemudian kerusakan tanah dan lain sebagainya. Nah, semua ini terakumulasi sehingga kemudian Indonesia tidak mampu membangun satu produktivitas pangan yang bisa mencukupi di kebutuhan di dalam negeri. Dan ini berbeda dengan negara lain yang sudah cukup siap untuk menghadapi itu semua. Ya, tadinya saya berpikir Mas Saiful, ketika pemerintahan membentuk Badan Pangan Nasional tadinya ya, sebagai warga negara yang berharap bahwa itu adalah solusi, masalah pangan itu akan bisa lebih aman begitu. Tapi ternyata belum. Kalau Anda lihat, apakah kemudian masalah ini bisa ditangani hanya oleh satu lembaga, satu kementerian saja, atau memang pemerintah secara keseluruhan harus punya satu program yang jelas yang harus didukung juga oleh pemerintah daerah dan itu disosialisasikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat? Bagaimana, Mas? Ya, kehadiran Badan Pangan Nasional kan seharusnya bisa mengatasi kekurangan yang ada di Bulog, peran Bulog, ya, atau kemudian beberapa kementerian yang terkait dengan tanggung jawab terhadap produktivitas pangan. Tetapi kan kenyataannya Badan Pangan Nasional itu hanya memfasilitasi kebutuhan impor. Nah, itu jadi soal juga. Nah, yang kedua adalah ini kan memang pangan ini bukan sektoral. Jadi pangan ini ada tanggung jawab antar sektor di kementerian atau kelembagaan pemerintah. Sebagai contoh soal pengadaan tanah ya, penambahan lahan pertanian, itu harus dipikirkan. Di Indonesia ini kita dari dulu lahan pertanian kita cuma 10,6 juta hektar, atau 7, juta hektar ya. 10,6 juta hektar itu untuk soal perluasan tanam. Tetapi itu nggak pernah nambah, sementara jumlah penduduk kita terus bertambah 278 juta jiwa ya. Nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana pemerintah harus mempunyai satu kebijakan strategis tentang cadangan pangan nasional. Di negara-negara lain itu punya ketentuan yang jelas. Sebagai contoh, 30% dari seluruh hasil produksi nasional itu menjadi cadangan pangan nasional dan tidak bisa dikeluarkan sedikit pun, kecuali kalau itu memang nanti di tahun berikutnya ada kelebihan baru mereka bisa ekspor. Di kita tidak ada strategi untuk kemudian memperkuat cadangan pangan nasional. Nah, kombinasi itu masih sangat lemah sekali. Mas Saiful, kalau begitu apakah pemerintah, saya tidak tahu apakah masih sempat dikejar oleh pemerintahan Jokowi atau nanti mulai bulan Oktober pemerintahan Prabowo, itu akan benar-benar bisa kita harapkan mengadres masalah pangan ini terkait khususnya perubahan cuaca yang ekstrim dengan sungguh-sungguh ya, supaya kemudian kita tidak lagi diperhadapkan dengan masalah pangan ini. Bisa apa tidak ya pemerintahan ini benar-benar mengatasi masalah ini, Mas Saiful? Sebetulnya sangat bisa ya untuk mengatasi soal kerawanan pangan ini. Yang terpenting adalah pemerintah konsisten di dalam membangun sektor pertaniannya. Nah, kita kan sudah cukup lama lah. Itu sebetulnya rencana-rencana pembangunan sektor pertanian ini terintegrasi ya dari hulu sampai ke hilirnya.
Tapi ini kan tidak pernah konsisten. Coba kita bandingkan dengan India, dengan Thailand, dengan Vietnam. Itu begitu konsisten sejak tahun 1960-an. Mereka membangun dan akhirnya mereka sekarang menjadi negara produsen terbesar. Di kita tidak, ya kan? Jadi di kita ini tidak pernah konsisten untuk menangani soal itu. Nah, jadi saya kira untuk pemerintahan baru ke depan itu harus, jadi jangan hanya soal wacana kedaulatan pangan, wacana swasembada pangan, tapi kebijakan realnya itu tidak pernah ada, bahkan menggantungkan diri pada impor. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita harap memang apa yang kita bicarakan ini ya, yang Anda sampaikan juga Mas Syaiful, benar-benar dilakukan ya, dipakai oleh pemerintah untuk memastikan bahwa sengatan panas tidak membuat pasokan pangan kita semakin bermasalah. Terima kasih analis kebijakan pangan Syaiful Bahri sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Syaiful. Pertanyaan besar itu Mas Jaka terus terjadi. Data menunjukkan, ini saya dapat dari seorang ahli pangan, bahwa 13 tahun terakhir pertumbuhan rata-rata per tahun tanaman pangan terus turun. 2010 sampai 2014 itu 1,8% masih tumbuh. Kemudian 2015 sampai 2019 tinggal 1,3%. 2020 sampai 2022 itu minus 0,7%. Sementara di saat bersamaan jumlah penduduk kita terus bertambah. Bagaimana Mas? Ya, ini sebenarnya kan sepertinya ya seolah-olah ini kan pemerintah itu tidak menjadikan soal pangan itu sebagai sesuatu yang utama. Ya kalau kita lihat tidak hanya sekedar produksi, dari jumlah petani saja itu kan juga terus turun. Jadi luasan lahan pertanian juga itu juga terus menurun. Jadi semestinya kan hal-hal seperti ini, hal-hal yang mendasar seperti ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana kita bisa berharap produksi beras atau produksi pangan bisa kita andalkan jika lahan pertanian juga terus menurun. Bagaimana kita bisa berharap produksi pangan mencukupi kebutuhan dalam negeri kalau jumlah petani saja juga terus berkurang. Bagaimana kita berharap anak-anak muda bisa mau berprofesi sebagai petani kalau profesi itu tidak bisa menjamin masa depan. Miskin terus. Jadi sebenarnya hal-hal mendasar seperti ini itu kan sebenarnya persoalan yang sudah sangat lama. Dan persoalan itu masih terus terjadi sampai sekarang. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya komitmen pemerintah untuk kedaulatan pangan, untuk tidak menekan untuk tidak jor-joran melakukan impor beras, itu sebenarnya sesuai nggak dengan fakta di lapangan? Faktanya kan tidak. Hanya lip service? Jangan lip service. Atau seperti apa? Iya, faktanya justru impor itu naik. Kalau 2023 itu kan sampai 3 juta sekian ton. Beras itu, itu terbesar dalam 5 tahun terakhir. Bahkan untuk 2024 itu juga diproyeksikan sekitar 3 juta ton. Jadi ada semacam justru menjadikan solusi yang sebenarnya hanya sekedar cadangan itu menjadi solusi utama. Impor itu kan harusnya sebenarnya solusi-solusi yang tidak boleh dijadikan untuk menyelesaikan persoalan secara pokok. Persoalan pokoknya adalah bagaimana kita bisa memproduksi pangan, bisa memproduksi beras itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau saya lihat Mas Jaka sejauh ini kementerian lembaga itu semacam seakan-akan kalau yang saya lihat bergerak sendiri-sendiri begitu. Ketika lahan pertanian, lahan sawah itu berkurang setiap tahun, Kementerian Pertanian berteriak, tapi misalnya Kementerian Pekerjaan Umum atau yang lainnya itu tidak membantu misalnya, atau pemerintah pusat tidak melarang misalnya alih fungsi lahan. Ketika masa tanam pupuk hilang, katanya ada mafia tapi katanya nggak ada. Itu tidak ada upaya nyata untuk memastikan itu terjadi. Jadi ini kita bekerja sama atau sama-sama bekerja, masing-masing sendiri bekerja, tapi tidak sinkron begitu loh. Bagaimana Mas? Ya itu sebenarnya kan tugas pemerintah. Atau kalau antar kementerian itu tidak sinkron, harusnya kan di atas menteri-menteri ini yang mensinkronkan kan. Betul bahwa luasan lahan pertanian itu berkurang itu kan salah satunya. Dan yang paling utama adalah karena begitu masifnya pembangunan infrastruktur. Jalan tol misalnya, bandara misalnya, kemudian perumahan misalnya. Yang jadi pertanyaan, kita butuh jalan tol, kita butuh bandara, kita butuh perumahan. Tetapi saya pikir kita lebih butuh lahan pertanian. Harusnya lahan yang hilang dikompensasi dengan membentuk lahan baru begitu kan. Sederhananya. Karena
kita hidup itu kan dari pangan, bukan dari jalan tol. Meskipun jalan tol itu perlu juga, sangat perlu. Tapi kalau kemudian meminggirkan lahan dan pertanian itu kan tidak betul juga. Jadi saya pikir betul tadi kayak Mas Saiful juga betul harus ada kebijakan yang betul-betul komprehensif, simultan, kerjasama antar semua instansi yang berwenang harus betul-betul solid, sehingga tidak ada saling mengklaim bahwa karena tugas masing-masing kemudian mengorbankan kebutuhan pokok yang harus diberikan kepada masyarakat. Soal perubahan iklim atau climate change yang ekstrim ini, dan itu kan bukan teori lagi, kita hari-hari ini sudah merasakan. Saya belum mendengar, Mas Jaka, misalnya ada, kalau zaman dulu ya, zaman Orde Baru misalnya, itu kan ada orang-orang yang namanya penyuluh pertanian. Mereka lah yang mengupdate petani tentang apa yang sedang terjadi, perubahan apa, cara bertani, cara menghadapi cuaca juga. Apakah itu sebenarnya sekarang sudah dilakukan, atau memang masih jangan-jangan penyuluh pertaniannya pun masih bingung gitu melihat cuaca gini, hari ini 1 jam ini hujan, jam berikutnya panas, hujan lagi, bagaimana Mas? Enggak, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, betul tadi Mas Saiful bilang itu negara-negara itu jauh lebih siap. Thailand, Vietnam, bahkan Kamboja. Meskipun menghadapi cuaca yang sama dengan Indonesia? Sama, kalau kemarin dia bilang, ada yang bilang kita impor besar-besaran, kita krisis beras, beras melonjak gila-gilaan, bahkan tertinggi sepanjang sejarah sampai 18.000 karena El Nino. Loh, Thailand dilanda El Nino, kena juga. Vietnam dilanda El Nino, dan negara-negara lainnya juga El Nino, tapi mereka bisa surplus. Oke lah, kalau Thailand itu emang karena meskipun produksi berasnya menurun, tapi tingkat konsumsinya kan tidak sebesar sekarang ya. Tetapi kalau Vietnam, negara yang tadinya begitu tertinggal dari kita, dia bisa surplus produksi, tidak hanya surplus ini, tapi produksinya juga lebih tinggi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka juga kena El Nino, jadi mereka sudah siap. Irigasi mereka siapkan sudah jauh-jauh hari, kemudian juga teknologi benih sudah bisa dilakukan, sehingga yang tadinya panen setahun 2 kali bisa 3 kali misalnya, dan itu yang menurut saya agak terlambat dilakukan oleh pemerintah kita. Dan kalau itu keterlambatan itu terus-terusan dipelihara, ya kita khawatirkan tahun-tahun ke depan kita akan mengalami persoalan-persoalan seperti ini. Bahkan pernah ada tulisan begini, 20 tahun ke depan nanti kita tuh makan apa? Itu sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat serius ya, yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau kita melihat cara penanganan pemerintah terhadap pangan itu masih seperti ini, ya kita patut khawatir loh. Bahwa krisis-krisis harga-harga beras itu akan kembali mahal, itu akan terjadi lagi, dan itu tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Saya tidak mengerti ya, masalahnya ada di mana. Kalau bicara misalnya soal ilmu dan teknologi pertanian, ada IPB di situ. Saya alumninya juga tuh Mas. Lalu kemudian kalau kita bicara kecanggihan-kecanggihan, kita sudah punya. Kalau kita bicara kementerian-kementerian, bahkan sekarang ada Badan Pangan Nasional yang harapannya mengkoordinasi sekian kementerian lembaga, tapi ternyata belum efektif juga. Masalahnya ada di mana nih? Ya, saya pikir karena komitmen pemerintah tidak betul-betul belum betul-betul diterapkan di lapangan. Karena kalau soal teknologi itu sebenarnya kan bisa dipelajari lah. Dan kita juga tidak kekurangan para ahli pertanian, sangat banyak. Jadi tinggal memanfaatkan keilmuan mereka saja. Tetapi kalau pemerintah tidak memberikan dukungan yang betul-betul nyata, kemudian juga dengan gampangnya mendatangkan beras berjuta-juta ton dari luar negeri, impor-impor. Ya tidak salah juga ketika ada yang menilai ya lebih baik impor karena lebih gampang, atau jangan-jangan karena ada sesuatu di baliknya. Itu kan yang pertanyaan-pertanyaan itu saya pikir wajar-wajar saja, karena ya faktanya pemerintah sampai sekarang belum berhasil mengatasi sektor pertanian ini kok. Ketika kondisi penanganan atau mitigasi antisipasi krisis pangan ini seperti sekarang, belum ada langkah signifikan yang kita lihat berhasil, kita diperhadapkan dengan climate change, heat wave, gelombang panas yang nyata. Kalau begitu kemudian rakyat
bisa berharap kepada siapa ya? Apakah kemudian kita masing-masing mengamankan keluarga kita masing-masing supaya kita tetap masih bisa makan yang sehat? Atau bagaimana, Mas? Ya kita berharap kepada pemerintah. Seharusnya. Seharusnya. Karena ya satu-satunya harapan rakyat itu kepada pemerintah kita sendiri, bukan kepada pemerintah negara lain. Iya dong. Pemerintah negara lain juga sudah sibuk mengurusi rakyatnya sendiri. Apalagi kalau kita lihat fakta fenomena belakangan, mereka sudah mulai sangat berhitung untuk menjual produksi pangannya. Karena mereka juga terancam. Karena mereka juga di dalam terancam. negerinya. Karena pemanasan global itu kan tidak hanya mengancam Indonesia, tapi juga mengancam negara-negara lain, mengancam seluruh dunia. Jadi ini persoalan yang menurut saya betul-betul tidak bisa kita anggap remeh. Jadi pemerintah betul-betul harus sudah mempersiapkan diri, mengantisipasi, meskipun harus kita katakan ya agak terlambat. Dan kita tekankan sekali lagi, impor itu hanyalah sebenarnya solusi penambal, bukan solusi pokok. Kalau kita selalu berharap pada impor sebagai solusi, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi persoalan masalah pangan ini. Baik, kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Ben. Selamat pagi, Pak Max. Silakan, Pak. Saya juga rasanya terpikir. Kenapa terlihat? Apakah ini pengaruh El Nino? Akibat daripada masyarakat hanya kalau belum makan, kalau sementara harga pangan di beras ini 10 kilo sudah 195 bahkan 190. 95.000 10 kilo. Nah, ini masalahnya ada di mana? Cara agraris Bung Leo, ya kan? Bagaimana mengoptimalkan yang ada untuk bagaimana lihat supaya daripada terlihat dengan timbangan. Papua ini masih luas, tapi intensifikasi lahan pertanian sawah di sini masih minim. Ya. Sementara kalau bicara soal sekarang, bagaimana pemerintah untuk melirik wilayah-wilayah luas untuk lebih pertanian. Karena masyarakat kita ini kita orang yang disebut. Baik. Oke, Pak Max. Baik. Pak Max, kami mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi, tapi kurang lebih saya bisa menangkap pesan Pak Max tadi soal lahan Indonesia Timur dan harus ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Terima kasih Pak Max sudah berpendapat dari Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada pemirsa Metro TV di Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini kita diperhadapkan dengan cuaca ekstrim, hawa panas, tapi kelihatannya mungkin kita masih harus impor-impor lagi sebagai solusi. Menurut Anda bagaimana Pak? Silakan Pak. Kalau menurut saya Pak Leo, 20 tahun terakhir ini saya mengamati menempatkan petani itu di mana. Kalau Maksudnya? petani ini menempatkan petani itu di mana? Kalau panen Pak Leo, kasihan lihat petani. Kalau musim nanam, kasihan juga lihat petani. Kasihan terus musim ya Pak? panen harga dimainkan terus Pak Leo. Oh, Para oke. pengusaha mempermainkan harga, hanya terima dikit gitu loh. Tapi setelah paceklik dia mau nanam, susah lagi Pak Leo. Selama ini saya mengamatinya antara DPR dan pemerintah tidak melihat petani itu sebagai sasaran utama pembangunan. Oke. Kalaulah DPR dan pemerintah menyatakan petani adalah sasaran utama, kita tidak akan impor beras. Ya. Saya ini Pak Leo 20 tahun pernah menjadi ketua pengusaha penggilingan padi se-kabupaten mewakili Jambi di Bengkulu. Oke. Yang dibicarakan ya masalah pangan, tapi petani kita selalu dinomor sekiankan. Kalaulah pemerintah petani dinomor satukan, petani akan gairah menanam waktu musim panen, petani dinilai harganya. Maka kesimpulan saya, selagi pemerintah tidak menguasai pangan, kita akan seperti ini. Contohlah Jepang, petaninya sejahtera, karena pemerintah hadir. Kalau selama ini pemerintah tidak hadir, Pak Leo, Pak Leo di Thailand itu petani pesan pupuk cukup lewat telepon. Oke. Kalau pupuk itu tidak ada, yang nangani pupuk besok dipecat. Saya baca peristiwa itu. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, Pak Leo. Ini hanya salah satu saja. Maka harapan saya, Pak. Kalau saat ini Pak, kalau Anda lihat, apakah cukup pengamanan atau mitigasi ancaman krisis pangan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian atau oleh Kementerian Agraria dan Tata Tanah, atau memang ini harus misalnya pemerintah keseluruhan, presiden yang memimpin langsung dan pemerintah daerah itu harus mau ikut kepada arahan pemerintah pusat? Bagaimana Pak Ramadan? Semuanya bekerja, Pak Leo. Semuanya bekerja. Kalau menempatkan petani pada penempatan yang pertama. Kalau mindset pemerintah, petani adalah sasaran utama pembangunan kita. Saya kira petani kalau diberi fasilitas, disediakan, saya meyakini sangat kita tidak akan impor beras. Oke, Saya 15 tahun pengelola penggilingan padi. Selama ini mungkin petani dianggap penting oleh pemerintah atau oleh aktor politik pada saat menjelang pemilu, Pak Ramadan. 5 tahun sekali, Pak Deo. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kan. 200 ribu per orang. Iya. Sampai hari ini petani kita itu di nomor 2 kan. Saya melihat seperti itu. Negara ini hanya. Gimana? Tapi Pak Ramadan masih optimis tidak Pak bahwa Indonesia yang katanya negara gemah ripah loh jinawi ini benar-benar masih akan bisa mengamankan pasokan pangannya lagi? Saya kira mindset pemerintah harus dirubah. Mindsetnya? Baru saya yakin. Oke, baik. Kalau mindsetnya tidak dirubah, pangan adalah utama. Kalau itu tidak dirubah, maka kita akan berkecamuk terus tentang pangan kita setiap bulan dan setiap tahun. Baik. Mohon pemerintah yang baru, petani adalah ditempatkan pada nomor 1, bukan nomor sekian, Pak Leo. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Yusuf di Jakarta Timur. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Jaka, selamat pagi Metro. Ya, silakan Pak Yusuf. Yang pertama saya kira persoalan kita ini, saya khawatir menteri-menteri yang terkait ini, tidak satu menteri yang terkait dalam konteks pengembangan pangan kita ini kurang cerdas kelihatan.
Atau bisa juga bukan kurang cerdas, tapi mereka sudah dikuasai oleh mafia. Jadi mereka membuat kebijakan semuanya tergantung dari pesan. Dan pesan bukan pesan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, tapi pesan biar dapat sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya kira secara umum kebijakan tentang pangan ini memang tidak fokus, tidak jelas. Saya kira bukan hanya pangan sebenarnya. Kalau Kementerian Pertanian ini kan menangani pertama produksi padi, kemudian peternakan. Tetapi kita tiap tahun impor pangan, impor ternak. Nah, saya mau bilang, mungkin saran saya begini, Pak. Saran saya pertama, memang Menteri Pertanian ini perlu ada orang yang profesional. Zaman Pak Harto, Menteri Pertanian ini selalu dari IPB, mulai dari dekan, mulai dari rekor, dan kita harus mengakui berhasil. Cukup kita punya pangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang Badan Pangan Nasional bubarkan, integrasikan ke Kementerian Pertanian. Bubarkan, ini hanya ngoceh aja dia di TV, tidak adil lah caranya. Terus yang ketiga, saya kira Menko yang bertanggung jawab di bidang ini juga harus cerdas, Pak. Dia mampu untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan kebijakan, sehingga kebijakan pangan ini benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sehingga kita tidak lagi tergantung dengan impor. Nah, saya ingin mengatakan bahwa namanya El Nino itu hanya kambing hitam aja mereka itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf di Jakarta Timur untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kalau para pemirsa ini adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan, mungkin masalah pangan ini sudah tidak ada lagi. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tadi usulan dari para pemirsa bagus-bagus. Harapannya sih pemerintah, harapannya sudah tahu ya. Bagaimana Mas? Iya, kalau tadi Pak Ramadan tadi dibilang mendesak agar petani itu menjadi hal yang utama. Saya jadi teringat di zaman Orde Baru lah ya. Petani itu kan salah satu sokok guru bangsa. Persis. Ya kan, sokok guru itu adalah tiang. Ketika petani itu tidak diperhatikan, tidak terus diperkuat, ya lama-lama salah satu tiang bisa roboh. Betul. Ketika tiang roboh, ya negara bisa roboh juga kan. Betul. Jadi saya pikir ya kunci utama bagaimana kita bisa mengatasi krisis pangan ya adalah petani, bukan yang lain. Kita mending mensejahterakan petani kita daripada kita mensejahterakan petani di luar negeri dengan terus mengimpor. Itu kan mensejahterakan petani mereka, bukan petani ikan. Kalau kita lihat nasib petani kita itu betul, ya sangat memprihatinkan kan. Sangat miskin. Sangat miskin ketika panen dia tidak menikmati hasilnya karena udah terlalu banyak tangan-tangan tengkulak jahat yang memiskinkan mereka. Ketika musim tanam mereka juga kalang kabut karena semua biaya produksi juga tidak murah. Pupuknya hilang. Bahkan kalau kita jadi pertanyaan publik itu, subsidi pupuk itu kan malah dikurangi kalau tidak salah. Jadi itu kan jadi pertanyaan sebenarnya keberpihakan negara itu di mana terhadap sektor pertanian, terhadap para petani. Kan seharusnya sebagai pihak yang paling utama dalam menyediakan pangan kita, mereka harus dimanjakan, mereka harus diberi begitu banyak kemudahan, diamankan ya, harus diamankan, pupuk tidak boleh dipersulit, tidak boleh mahal, dengan demikian mereka bisa menanam padi atau menanam tanaman lainnya dengan tenang, dengan harapan bisa menikmati hasil jerih payahnya. Dengan begitu, ya kita tidak akan terus tergantung pada impor pangan, tidak terus tergantung dengan hasil kaya petani dari luar negeri. Kita harus tergantung pada petani kita sendiri, tidak boleh dari negara lain. Atau jangan-jangan benar yang sering disebut banyak orang nih, bangsa Indonesia ini stigma sih ya, Mas Jaka, meme juga.
mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa instan yang tidak mau susah, tidak peduli proses, yang penting hasil. Ketika pangan kurang dan produksinya memang benar-benar berkurang secara struktural, gampang impor saja. Bagaimana, Mas? Ya, itu kebijakan yang jelas-jelas salah kan? Dan semakin salah ketika itu diambil oleh pemerintah yang semestinya diisi oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkompeten. Kalau sedikit-sedikit impor mengatasi kelangkaan pangan impor, ya saya pikir tidak terlalu pintar lah untuk duduk di pemerintahan. Kalau solusinya seperti itu ya. Solusi yang kita harapkan, yang itu kan solusi jangka panjang. Itu tidak boleh solusi-solusi sesaat, apalagi ketika solusi itu ada bau-bau amis lah. Itu kan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Dan sekali lagi kita persaingan untuk di sektor pangan itu kan tidak hanya bagaimana kita bisa memaksimalkan produksi dalam negeri, tapi juga dengan di luar negeri. Sekali lagi nanti ya negara-negara lain itu akan semakin membatasi ekspor mereka kok. Kalau mereka tiba-tiba menyetop, India menyetop, Thailand menyetop, Vietnam itu kita mau makan apa? Kalau kita tidak memenuhi persoalan di dalam negeri. Jadi saya pikir persoalan El Nino, sekali lagi persoalan iklim itu tidak bisa dijadikan kambing hitam. Jangan sekali-sekali lagi menjadikan persoalan iklim menjadi alasan pembenaran kenapa harus menempuh cara-cara instan. Itu justru harus dijadikan menjadi ya penyemangat lah untuk betul-betul kembali bergerak mengelola sektor pangan di jalur yang benar. Dan pesan ini bisa kita sampaikan juga kepada pemerintahan yang baru ya, karena pemerintahan sekarang kan tinggal sekitar 5 bulan, Mas. Ya kalau kita lihat dari visi misinya, termasuk di debat kemarin itu kan bagus ya. Ada intensifikasi, ada penggunaan teknologi, dan itu memang sudah keniscayaan. Jadi tinggal dilaksanakan dan kita tunggu apakah itu hanya sekedar kemarin hanya untuk sekedar pemikat hati rakyat atau betul-betul akan digunakan untuk mengatasi persoalan rakyat. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menyumbang bagi pengambilan kebijakan. Mas Jaka, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kebijakan impor seyogianya hanya menjadi penambal untuk mengantisipasi sedikit kekurangan produksi dalam negeri. Ketika Indonesia mengandalkan impor, stok global bakal goyah, bahkan bisa jungkir balik. Seperti bumerang, kita akan terpukul oleh kelangkaan stok sekaligus harga yang meroket. Ketidakcakapan dan kemalasan dalam memitigasi akan melanggengkan candu impor. Tidak pelak bila hanya bisa terus-menerus menyalakan cuaca ekstrim, sebanyak hampir 280 juta lebih rakyat pun akan bolak-balik tersengat panasnya impor pangan. Saya Luna Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.